Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisindayani. Saya dari jurusan Manajemen Zakat Wakaf semester 5 dengan NIM 4031926. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis pengelolaan dana zakat, wakaf, dan sedekah di Lembaga Yatim Mandiri Cabang Ponorogo. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Secara bahasa, kata zakat mempunyai arti yaitu keberkahan pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian, pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik. Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang dihasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau mencapai haul dan dalam jumlah minimal tertentu atau mencapai nisab. Harta kekayaan yang diwajibkan dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak, dan uang simpanan. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang. Juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada waktu terbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenamnya matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak yaitu nisab emas adalah 20 mitskol atau sama dengan 85 gram, sedangkan perak adalah 200 dirham atau sama dengan 590 gram. Jumlah zakat yang diwajibkan dikeluarkan adalah 2,5% setelah mencapai haul. Selanjutnya yaitu zakat tanam-tanaman atau hasil bumi. Zakat ini meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur, dan biji-bijian seperti gandum, hithah, syair. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, selain 4 jenis tanaman yang telah disebutkan, zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makna produk makanan pokok dan tahan disimpan lama. Selanjutnya, zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan, nisab awal barang dengan dagangan sama dengan emas dan perak, yaitu 200 dirham atau dinar. Menurut nilai harganya pada akhir tahun, besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yaitu 2,5%. Selanjutnya yaitu zakat hasil tambang. Zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa mengganggu berlalunya satu haul. Selanjutnya yaitu zakat rikas. Zakat rikas adalah harta yang ditanam oleh orang jahiliyah. Jika seseorang mendapat harta terpendam atau rikas, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta rikas terkait dengan beberapa syarat. Yang pertama, harta rikas itu berupa emas dan perak. Selain itu tidak dikenakan zakat. Kedua, jumlah harta itu mencapai senisab. Ketiga, ditemukan di tanah atau batuan. Selanjutnya pengertian wakaf. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu
Wakaf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah, ia menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial, keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid untuk dijadikan pemakaman umum. Selanjutnya, berikut pengertian wakaf menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abu Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetapi milik si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, ia berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknya wakif. Setelah sempurna produksi pewakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti keperluan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukar-menukar atau tidak, jika wakif harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Selanjutnya, pengertian sedekah. Adapun sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Ataupun dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Said Sabiq, pada dasarnya setiap kebijakan itu adalah sedekah. Dilihat dari pengertian tersebut, sedekah memiliki pengertian luas menyangkut hal tersebut bersifat materi atau non-materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infak. Jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non-materi. Contohnya, sedekah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal 10 bulan Muharram. Sedangkan yang berupa non-materi seperti tersenyum kepada orang lain. Mungkin segitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.